Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir nanti, malah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Sekarang permasalahannya, buah-buah itu ada di mana? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, itu buah-buahnya di mana, Bang? Ya buahnya buktinya pengajaran Paulus setelah penduduk dunia ini mengikuti, membenarkan ajaran daripada Paulus. Berarti nilai daripada ajaran itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti tergenapi kata Yesus. Tidak ada yang bertentangan ajaran Paulus dengan ucapan Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen 2 miliar, ya tergenapi ya bangku. Ya. Terima kasih. Yesus mengatakan itu. Kalau itu menurutmu menyesatkan, wajar, karena kamu kan bukan mengimani daripada kekristenan kan. Wajar. Saya mengimani ucapan Yesus, Bang, yang datang sebagai anak Maria. Saya tidak beriman kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia, karena Maria melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu sudah pasti bukan Yesus, tetapi penyesat yang mengaku Yesus. Kalau kita merujuk kepada bisa yang datang ke Paulus itu, karena Paulus itu mengembangkan dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus. Di mana surat-suratnya? Abangku, di mana anak Maria pernah bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Itu orang itu tidak bertemu. Di mana bertemunya? Anda mengatakan dia mengembangkan ucapan-ucapan. Mengembangkan dari apa bedanya dengan Kristen sekarang, pengikut Kristus. Sedangkan penyesat dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus, dan kami membenarkan apa yang dituliskan oleh Paulus. Satu ayat pun tidak ada yang bertentangan tulisan Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak ada yang bertentangan. Ya. Oke. Berarti maksud Anda nubuatan Yesus anak Maria itu digenapi oleh Paulus, gitu maksudnya? Iya, digenapi oleh Paulus, dikembangkan oleh ajaran Paulus. Digenapi atau dikembangkan oleh Paulus? Dikembangkan. Dikembangkan. Ya, ajaran yang mana melalui kalimat-kalimat yang berbeda dengan ucapan Yesus sendiri. Berarti ada penambahan. Tidak ada penambahan, Bang. Pengembangan yang ada. Karena contoh kalau tidak kan ketika satu kalimat atau satu benda bisa dibuat jadi 10 kalimat gitu loh. Satu benda menjelaskan satu benda dibuat 10 kalimat untuk menjelaskan satu benda. Jadi boleh menambahkan, firman Tuhan itu boleh ditambah-tambah, Bang? Iya, bukan ada ditambah-tambahkan itu, Bang. Dia kan menuliskan itu kan meminta tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Tulisan yang mana yang betul? Seperti tulisan kita ini. Maksudnya gini, Bang. Menurut Yesus, yang datang setelah dia Roh Kudus atau Yesus? Ya Roh Kudus, Bang. Nah, yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Yang datang di Damsyik itu siapa yang datang kepada Paulus? Yang datang di Damsyik itu kan tadi kan sudah saya bilang, Bang. Kita supaya tidak berulang-ulang di dalam Bible itu ada pengwahyuan, ada mimpi,
ada penglihatan, ada kedatangannya langsung menyatakan keberadaannya. Sang Maha, Sang Sumber Elohim itu sendiri menyatakan keberadaannya. Terus Ada penglihatan seperti Paulus, nah, seperti Yohanes di Pulau Patmos. Itu Nah, sekarang- penglihatan. sekarang begini, Gimana? Yesus berpesan jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku Yesus. Itulah yang diantisipasinya, makanya dia tidak mau mengakui, makanya dia suruh berdoa kepada Bapa. Iya, Karena Bapa Yesus. yang menentukan itu Yesus yang benar atau Yesus yang tidak benar. Nah, mana sekarang Yesus yang tidak benar itu? Berbeda dengan tuduhan Bang Juma itu. Bapak Yesus itulah yang bersaksi tentang kebenaran daripada ajarannya Yesus itu. Oke, baik. Abangku begini, Yesus berkata, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Satu, tanda kedatanganku, seluruh manusia akan memandang aku di awan. Seluruh manusia di atas muka bumi ini. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada nggak kemudian tanda kedatangan Yesus sudah terjadi atau belum terjadi? Itu belum terjadi, Bang. Belum terjadi. Belum terjadi. Oke, kita kunci di situ. Belum terjadi. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Berarti Yesusnya mengatakan, kalau ada Yesus tanpa diikuti tanda-tanda tadi, jangan kau percaya. Anda mengatakan tanda-tanda itu belum terjadi. Berarti apapun yang terjadi di sana, kalau tanda itu tidak ada, jangan percaya. Itulah yang kita sebut tadi penglihatan, Bang. Dan Ada nggak Yesus yang mengatakan? mengajarkan itu, Ada tidak Yesus mengatakan tanda kedatangannya melalui penglihatan? Ada nggak, Bang? nggak ada. Nggak ada. Berarti Kita sendiri yang harus mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. bukan. Ini terkait dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Ada nggak kemudian Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah? Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Nggak Nggak usah. ada. Berarti apa yang Anda perjuangkan? Sama dengan Tritunggal. Abang kita cari di Bible nggak ada Tritunggal. Tapi Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak melalui tanda kedatanganku. Ya, tapi dengan keyakinan tuntunan Roh Kudus itu, Bang. Yesus Tidak ada cerita. Yesus yang mengatakan jangan percaya. Ya, itu kan janjinya Yesus. Di mana Yesus mengatakan penampakannya dengan tanda seperti itu, Abang? Di mana? Yesus itu mengatakan jangan percaya. Roh kebenaran. Ya itu iman saudara. Ini kita berbicara mengenai Yesus, Bang. Itu berbicara iman saudara, beda lagi. Ini kita berbicara tentang Yesus. Kalau tidak ada tanda itu, yaitu matahari seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, jangan kau percaya. Nah, tanda itu sudah terjadi belum? Tidak. Belum. Terhadap Paulus terjadi nggak? Tidak. Di Pulau Patmos terjadi nggak? Tidak. Enggak. Berarti yang semua itu tidak boleh dipercaya. Enggak, dia itu beda, Bang. Dia beda dengan Abang sendiri kan tadi kan sudah menyatakan kalau kedatangannya Yesus itu semua mata akan melihat. Yes. Tetapi Selain daripada itu, apa kata Yesus? Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus tidak semua mata yang melihat dan tidak semua orang dipanggil, gitu loh, Bang. Saudara, itu beda. Karena jangan anda gabungkan antara roh kebenaran dengan kedatangan Bukan Yesus. saya yang menggabungkan. Sebab apa yang datang kepada Paulus itu Yesus. Saudara, yang datang kepada Paulus. Aku akan meminta kepada Bapa. Iya, saya paham kalau itu kebenaran. Tapi sekarang yang datang kepada Paulus ini
Iya, saya udah tamat kalau itu. Ya makanya kita Saya udah sekarang tamat kalau itu. kita kan Sekarang membuat permasalahannya itu, yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsik, roh kebenaran sudah pasti Bang. Makanya dia tidak bertentangan. saya udah tamat kalau itu Bang. Nah, sekarang yang datang kepada Putus nih Bang Yohan. selalu selalu abang ini mengatakan tidak bertentangan. Tanda kedatangan Yesus itu Bang, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bertentangan dong dengan yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya, dan hanya Paulus saja yang melihat itu. Iya, Dan makanya itu bukan tanda kedatangan Yesus. Bertentangan itu Bang. ya, tapi itu kan penglihatan Bang. Dia dipanggil oleh Yesus. Ada tidak Yesus mengatakan? Justru itu Yesus katakan, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Paulus melalui penglihatannya menyatakan ada ada Yesus. Kata Yesus, dipercaya atau jangan percaya Bang? Iya, di situ di KPR 9 itu Bang. Nah, itu menurut Yesus itu dipercaya. Saya melihat Yesus ada di sana. Nah, sekarang Dan menurut kawan-kawannya Yesus itu tidak ada melihatnya. Ini harus jujur juga kita Bang dalam menjelaskan. Iya, pertanyaan saya kan tetapi iya, pertanyaan yang datang dalam pemikirannya Paulus itu bahwa seperti melihat gitu loh, secara tidak langsung gitu, tapi di dalam bayangan ke otaknya itu Yesus gitu loh. Nah, sekarang boleh nggak dipercaya yang kayak gitu Bang? Pengadilan akhir zaman. Menurut Yesus itu boleh nggak dipercaya? Ya boleh dong, orang dia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membolehkan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus? Di mana dalilnya Bang? Dalilnya apa Bang? Dalilnya boleh mempercayai orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Di mana dalilnya? Ya ucapan Yesus. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Sekarang yang diminta oleh Yesus ini roh kebenaran atau Yesus? Ya roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus di Damsik roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran Bang. Yesus kelihatannya seperti Yesus gitu loh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi sekali pertanyaan saya. Saya minta Anda jujur. Anda kan mengatakan tadi kita harus jujur. Yesus meminta di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Sekarang di dalam Yohanes 16 memang benar aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti Yesus harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Pertanyaannya, yang datang setelah Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran Bang. Yang datang kepada Paulus roh kebenaran atau Yesus? Dia penglihatannya menjelaskan kalau suara itu pengakuannya Yesus. Nah, berarti bukan roh kebenaran yang datang Ini itu Yesus. pengakuannya. Roh kebenaran Yesus sendiri. Jadi siapa Tidak yang dong, nggak bisa. Jadi- Coba anda baca Yohanes 16, Abang. Yohanes 16 nomor 7. Memang aku kebenaran harus itu pergi. Siapa lagi Bang? Memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Jadi siapa lagi roh kebenaran itu? Ya, seorang penolong lain dong, bukan Yesus. Roh kebenaran hanya milik Yesus. Aduh, mulai Nggak nggak. ada yang lain yang Udahlah Bang, udah Bang. Saya nyerah Bang, saya nyerah. Anda hebat. Silakan Bang, Anda hebat. Saya nyerah pada orang penipu, pembohong, penyesat seperti Abang. Silakan Abang dengan penyesatan Abang, silakan. Yang mana orang juga semua tahu kok, Islam ataupun Kristen yang menyimak diskusi kita ini, kelihatan Anda mencoba untuk menyesatkan. Data-data saya sajikan, argumentasi saya susun dengan baik, saya mencoba untuk sesopan mungkin merangkai kata secara hormat kepada Anda,
tetapi ya namanya penyesat tidak akan pernah bisa kemudian dengan mudahnya dijatuhkan. Anda boleh hebat di depan saya berkata-kata, Anda boleh jago menyusun kata-kata, tapi saya tahu hati Anda menderita. Saya tahu batin Anda menangis karena apa yang dilontarkan oleh mulut Anda itu bertolak belakang dengan hati Anda yang paling terdalam. Karena sebenarnya musuh Anda itu adalah Bible Anda itu sendiri. Seperti itu abangku ya. Silakan dengan pola penyesatan yang Anda punya, silakan. Saya tidak melarang, silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk waras sebagaimana orang yang menggunakan akal pikiran yang sehat. Tapi saya hanya ingin mengatakan, Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang Kristen ataupun orang Islam yang menyimak ini dengan nyata dia akan mengiyakan bahwa abang tadi sedang ingin menipu orang di sini, tapi sejatinya Anda sedang melilit diri Anda sendiri dengan tipuan Anda sendiri. Jelas Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Anda mengatakan Yesus adalah roh kebenaran itu sendiri. Itu apa namanya bang? Paulus mengatakan dia bertemu dengan bukan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Lagi-lagi Anda mengatakan, oh itu adalah berbicara mengenai keyakinan, itu berbicara mengenai tafsir dan seterusnya. Dengan kata lain, Anda semakin membenarkan Al-Quran Karim. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, dan saudara-saudara iblisnya yaitu orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang abang tadi lakukan. Sekali lagi, silakan dengan pola Anda. Saya tidak memaksakan, yang pasti orang Kristen mendengarkan abang diskusi seperti ini semakin mendekatkan mereka kepada mu'allaf. Demikian, silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Sahur teman-teman yang belum sahur. Ini Ari Tonang ini kenapa di mute semua, ngomong buka-buka apa, mau ngapain bang? Jadi kalau begitu Anda kembali ke alamnya saja. Terserah Anda mau pilih alam yang mana, alam gaib atau alam hutan, terserah. Baliklah bang ya. Saya antar abang dengan baik-baik. Udah nyampe gak kira-kira tadi ke alamnya nih? Oh udah nyampe. Ternyata alamnya di alam sono, bukan alam orang sadar. Jadi hasil diskusi pada kesempatan kali ini bahwa orang yang tadi ini sebenarnya menyiksa akalnya sendiri demi memperkuat imannya. Mau menipu di sini, ternyata dia menipu dirinya sendiri. Jelas bahasa Indonesianya, Yesus berkata,
sahur. Wilayah saya belum. Ini mau sahur ya. Di sini udah. Saya di Burundi ini udah 2 jam lalu udah sahur.